Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri untuk para tenaga honorer yang tidak lolos dan yang lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu gaji tenaga honorer dan P3K di tahun 2025 resmi diatur lewat surat edaran terbaru. Inilah 4 poin penting kebijakan Kemendagri. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah menerbitkan surat terbaru yang membawa angin segar bagi para tenaga honorer, terutama bagi mereka yang tidak lolos dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Surat ini memberikan kepastian terkait penganggaran gaji bagi tenaga honorer yang masih bekerja meskipun belum mendapatkan formasi P3K. Surat yang dikeluarkan pada 14 Februari 2025 ini ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Dalam surat tersebut terdapat beberapa poin penting yang mengatur kebijakan terkait tenaga honorer, yaitu 1. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi tetap bekerja dan menerima gaji. Salah satu poin utama dalam surat ini adalah bahwa tenaga honorer yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap dapat bekerja dan menerima gaji sesuai dengan besaran sebelumnya. Sumber pendanaan untuk gaji ini dianggarkan dalam belanja jasa, bukan lagi dalam belanja pegawai. Kebijakan ini diambil karena terdapat beberapa instansi yang telah merumahkan tenaga honorer meskipun mereka telah mengikuti seleksi P3K. Kemudian yang kedua yaitu gaji P3K dianggarkan dalam kode rekening yang sesuai. Poin selanjutnya dalam surat tersebut adalah mengenai penganggaran gaji bagi tenaga P3K yang telah lolos seleksi. Gaji ini akan dianggarkan dalam kode rekening yang sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan daerah, serta keuangan daerah. Pemberian gaji ini juga harus mengikuti pedoman dari surat PLT Sekretaris Jenderal Kemendagri nomor 900 tertanggal 16 Januari 2025. Kemudian yang ketiga,
larangan penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN yang tidak sesuai ketentuan. Kemendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk gaji pegawai honorer yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Larangan ini merujuk pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tertanggal 12 Desember 2024. Kemudian yang keempat yaitu mengalokasikan gaji bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN namun masih mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan tetap dapat menerima gaji. Pengalokasian dan pembayaran gaji bagi pegawai non-ASN dalam kategori ini dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam Surat Kemendagri. Surat terbaru ini memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang masih menunggu hasil seleksi P3K serta memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan hak gaji selama masa transisi. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang sesuai dan tidak memberhentikan tenaga honorer secara sepihak. Bagi tenaga honorer yang ingin membaca Surat Kemendagri ini secara lengkap, dokumen tersebut dapat diunduh melalui tautan resmi yang tersedia. Kebijakan penggajian non-ASN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi tenaga honorer yang masih berkontribusi dalam pelayanan publik. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru sekaligus kabar gembira yang datang dari Kemendagri terkait dengan gaji para tenaga honorer yang tidak lolos maupun yang lolos dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024 dan gaji tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.